Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon ya di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi seputar tenaga honorer ya tahun 2023. Jadi teman-teman wajib tahu bagaimana kebijakan eh, karena honorer ini akan segera dihapus ya November bulan ini, akan ada kebijakan-kebijakan baru yang harus teman-teman ketahui tentunya ya. Tapi sebelum Kak Furkon ke informasinya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K, PPG dan lain sebagainya seperti itu. Mantap jiwa. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Ini ada kabar yang sangat mengembirakan ya. Di sini ada informasi yang menyatakan bahwa jutaan tenaga honorer itu batal menangis massal. Pak Jokowi ini janjikan 4 kabar baik ini jelang November kelabu kuatkan mental. Oke, jadi November itu merupakan waktu akhir ya, akhir honorer itu akan segera dihapus ya kan. Apakah ada kebijakan khusus ya tentang teman-teman nasib tenaga honorer ini? Kita simak informasinya. Nasib tenaga honorer jelang November 2023 terus menjadi bidikan khusus oleh Kemenpan RB Bapak Azwar Anas tentunya ya. Jadi ini kita nantikan ya, solusi ya kan, semuanya kan butuh solusi. Itu bagaimana solusinya teman-teman pada November ini, bagaimana semua tenaga honorer ini menunggu solusi yang terbaik tentunya ya. Ya meskipun tidak diangkat semua, katakanlah nasibnya itu harus jelas ya teman-teman ya, mungkin menunggu antrian atau bagaimana, tetapi harus jelas ada kebijakan khusus tentunya, sesuai dengan masa kerjanya ya kan, masa kerjanya apalagi sudah memasuki usia-usia yang tidak muda lagi seperti itu. Mengingat status tenaga honorer pada November 2023 nanti bakal dihapus untuk selama-lamanya dengan oleh pemerintah. Oke. Pasalnya pemerintah menginginkan status para pegawai di pemerintah hanya ada dua, PNS dan PPPK. Nah, ini targetnya pemerintah itu semuanya itu ASN ya. Terbagi jadi dua, ASN itu bisa, ASN-nya itu bisa PNS, bisa PPPK. Kalau PNS ini sangat berat, yang masih mungkin itu adalah PPPK. Ini masih mungkin tenaga honorer karena 2 juta lebih ya kayaknya sudah terdata di database-nya BKN. Lantas, seperti apa langkah pemerintah untuk memberikan kejutan kepada tenaga honorer jelang penghapusan? Adalah Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menuntaskan masalah tersebut. Oke, kita doakan saja Bapak Guru ya. Sebab menurut Bapak Azwar Anas, sapaan akrabnya di sini, peran tenaga honorer di pemerintahan itu begitu besar selama ini. Terlebih Anas mengaku Presiden Pak Jokowi mewanti-wanti kepada lembaganya agar mengurus nasib honorer baik sebaik-baik mungkin. Kami sekarang terus intensif sungguh menyelesaikan masalah ini karena di daerah kalau tidak ada honorer di beberapa sisi lumpuh pelayanan publik seperti itu. Dan nanti karena memang ASN itu terbatas, Bapak Azwar Anas kala rapat dengan Komisi 2 DPR RI dikutip klik pendidikan dari YouTube HP Pasar Ibu Channel ya, Selasa 30 Mei 2023. Lantas, apa saja yang kesirutan pemerintah untuk memberikan kejutan kepada tenaga honorer ini? Ada 4 langkah ya kan. 4 langkah pemerintah untuk mengantisipasi penghapusan honorer ini. Semoga saja semuanya terrealisasi ya. Yang pertama tentunya bertemu pimpinan daerah. Bapak Azwar Anas menambahkan pihaknya menggodok ya pertemuan dengan semua kepala daerah di Indonesia untuk mencari formula baru berkaitan dengan penghapusan status honorer. Tentu saja Bapak Azwar Anas dalam rangka mencari solusi terbaik terutama hubungannya honorer di pemerintah pusat dan daerah nantinya. Sekarang kami juga sedang jalan dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia, Provinsi, Wali Kota se-Indonesia juga. Sekarang kami juga sedang jalan dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia. Yang paling aman itu bagaimana? Seperti itu. Jadi ini lagi-lagi kita menantikan ya solusi terbaik dari Menpan RB ya untuk teman-teman tenaga honorer ini. Yang kedua, itu tidak membebani APBN. Untuk kelancaran program penghapusan status honorer, pemerintah juga memastikan tidak akan membebani anggaran dari negara. Yang ketiga, tidak ada PHK massal. Yang lebih mengembirakan adanya kepastian dari pemerintah soal langkah penghapusan tenaga honorer tanpa pemberhentian massal. Tidak ada PHK massal seperti itu.
Dan yang terakhir tentunya gajinya bakalan stabil. Tidak sampai itu saja, pemerintah juga memastikan untuk tidak adanya perubahan berupa pendapatan alias gaji tenaga honorer yang sudah beralih status. Oke, kita tunggu realisasinya dari Bapak Menpan RB, Bapak Azwar Anas. Semoga terrealisasi dengan baik dengan bantuan Pak Jokowi tentunya sebagai Presiden Republik Indonesia. Seperti itu dulu info dari Kapolkom, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tetap semangat dalam bekerja dan mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.